pecinta kura-kura dari seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama aku, Nino Arfan Hendra. Nah, teman-teman, hari ini itu aku mau membahas salah satu penyakit pada sulcata, sekaligus aku udah punya sampel untuk ngobatinnya ya. Jadi sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kalian bisa lihat kameramen ke bawah. Nah, ini udah aku siapin beberapa alat untuk pengobatannya bagaimana, terus nanti cara pengaplikasiannya bagaimana. Nanti tinggal aku contohin ke kalian. Jadi yuk langsung aja kita mulai ke videonya, gaskeun. Teman-teman, penyakit yang umum pada kura-kura ini sebenarnya yang pertama ya itu pilek. Nah, untuk pilek sendiri ini aku di sini obatnya biasanya aku tidak pakai obat kalau misalnya pilek, tapi nih ini contoh kura-kuranya ini sakitnya lumayan parah, dia ada jamur, ada pilek, ada mata tertutup. Nanti kita bahas yang itu belakangan, tapi ini pilek dulu ya. Jadi pilek ini ciri-ciri pilek, hidungnya itu gak ada, teman-teman. Lihat lubang hidungnya ketutupan kayak kulit, ketutupan sama kulit kelihatannya, padahal itu ingus yang mengeras. Jadi kayak manusia aja dia ngap, makanya dia cuma bisa nafas dari hidung, dari mulut. Nah, cara mengatasi pilek ini sendiri kalau di aku itu jemur, catat ini ilmu penting nih, itu jemur 5-10 menit. Jemur kering itu jemur tanpa air 5-10 menit, lalu masukkan lagi ke kandangnya untuk diberi makan ya. Jemur 5-10 menit tapi jangan pakai air, kering, lalu masukkan kandang lagi untuk dikasih makan. Lakukan itu secara 3 atau 2 hari berturut-turut, lalu di hari ketiga atau keempatnya itu kalian rendam pakai air, karena sulcata ini walaupun jarang minum dia juga butuh air ya teman-teman untuk minum. Jadi kalian boleh jemur basah lagi pas udah hari ketiga atau keempat kalau dia udah mendingan. Terus kalau misalnya pilek lagi, lakukan jemur kering lagi teman-teman. Itu yang pertama untuk tips pilek. Nah, yang kedua, aku ini mengalami penyakit yang umum banget di sulcata, yang di sulcata rumah aku tuh, lihat, mata tertutup gak mau kebuka. Ini kalau kayak gini tenang aja teman-teman, jangan panik, karena kalau misalnya kita panik nanti malah makin bahaya. Kita taruh sini aja ya. Nah, kalau mata tertutup sendiri, aku ini pakai Moonsight nih. Ini obat yang aku pakai. Ini aku pakai Moonsight. Ini tuh obat mata untuk reptil ya, bisa gak cuman buat kura-kura, ini dia obat mata reptil lah. Jadi cara pengaplikasiannya itu sini, kita ambil tisu dulu. Ini pemakaiannya 2-3 tetes ya, ini 2-3 tetes, sabar. 1-2 tetes teman-teman, ternyata 1-2 tetes untuk pada satu mata ya. Nih, jadi kita ambil yang lumayan parah dulu, yang ini udah lumayan lemas tapi dia masih bisa standing lah nih. Jadi kita buka dulu tutupnya, lalu kita kayak gini. Nah, udah ditetesin ke mata gitu. Biasanya aku keringin dulu. Yang obat ke satu ini aku keringin dulu teman-teman pakai tisu gini. Nah, udah kering pakai tisu, obat kedua baru obat yang gak bakal aku keringin nih. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada yang netes ke area-area mulut gitu, kalian lap aja teman-teman. Nah, sip, udah gitu doang teman-teman. Di mata satu ya, cuman 1-2 tetes. Yang tetesan pertama kalian boleh keringin, terus yang tetesan kedua baru kalian gak usah keringin. Begitu juga dengan mata sebelahnya teman-teman nih. Udah aku tetesin, terus ini aku keringin dulu, terus aku tetesin lagi yang keduanya. Sip, udah gitu doang teman-teman. Terus kalau jatuh ke area mulut tinggal kalian lap seperti ini, area-area pinggirnya biar nggak terlalu basah. Set, dah beres teman-teman, udah kepake obat matanya.
beres gitu doang teman-teman. Nah terus kita taruh lagi. Itu obatnya termasuk cepet ya teman-teman, karena ini baru aku pakai sehari, kura-kura itu udah bisa melek setengah mata teman-teman. Jadi fungsi obat ini adalah biar kalau misalnya kura-kura kalian yang pilek terus kena penyakit mata juga. Jadi info penting juga, kalau kura-kura kena penyakit pilek biasanya kena penyakit mata juga teman-teman. Penyakit mata ini membuat dia mata tertutup, dan bahayanya apa? Kura-kura tidak makan dan akhirnya mati. Nah nanti kita jelasin lagi tuh bagaimana penanganannya biar dia masih bisa memakan. Yo, halo para tergeng atau subscriber Nino Turtle King. Nah, jadi teman-teman, aku cuma mau ngingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dan video menarik dari channel Nino Turtle King. Oke teman-teman, thank you tergeng. Oke, lanjut ke kura-kura yang kedua ya. Kita tetesin lagi obat mata di dia biar dia juga sehat. Nih, bentar. Ini juga terkena penyakit sakit mata tuh teman-teman, lihat. Tapi udah mulai kebuka dikit tuh. Ini awalnya sakit banget ya, tapi udah aktif lagi lumayan. Nah, habis itu kita tetesin ini. Nah, udah ditetesin, keringin dulu sekali. Terus tetesin ke sebelahnya dulu. Sip. Terus keringin lagi, balik ke mata sebelahnya, terus nggak usah dikeringin. Sebentar. Sip, beres teman-teman, udah gini doang pengaplikasiannya. Ini ada yang jatuh ke mulut, tinggal kita elap, tidak perlu diapa-apain ya. Nah udah gitu aja teman-teman. Terus penyakit yang kedua ini jamur ya. Penyakit yang kedua ini jamur. Jadi jamur ini biasa terjadi karena ketika kalian habis menjemur, jemur basah, langsung kalian taruh kandang. Ingat, jangan ngelakuin itu lagi, bahaya teman-teman. Karena jamur itu salah satu penyebabnya, begitu dia masih lembab dimasukin ke kandang. Hawa di kandang kan itu, kalau kandang sulcata hangat ya, jadi itu bisa menyebabkan lembab dan akhirnya jadi jamur. Jadi tipsnya setelah jemur itu kalian keringkan dulu 5-10 menit. Ketika badannya sudah kering baru kalian masukin kandang. Nah ini kan pengaplikasian obat tetes mata udah selesai. Nah sekarang obat jamur. Nah kalau misalnya obat jamur sendiri aku nggak pakai obat jamur kura, ini aku pakai gentamisin sulfat aja bisa kok. Ini salep orang ya. Ini di orang juga buat gatal teman-teman nih. Jadi ini jamurnya cukup parah, kita ambil aja sedikit segini ya. Terus olesin ke bagian yang berjamur. Nih, contoh di sini. Itu diolesin aja. Terus kita tambahin lagi. Nah kan matanya udah mulai melek tuh. Dikasih obat kedua udah mulai melek, alhamdulillah. Nah terus cari lagi area yang berjamur yang mana ya. Kayaknya cuma di bagian muka sih dia teman-teman ya. Juga di atas matanya ada, terus kita olesin nih. Rata-rata di bagian-bagian sini-sinian nih teman-teman. Sip, simpel kan teman-teman, ngobatin kura-kura kayak gitu aja udah. Nanti kalau udah kita lakukan ini setiap hari dan sampai dia sembuh, ini insya Allah sembuh sih ya kalau misalnya udah kayak gini. Jadi jadwalnya itu setiap hari. Ini untuk penyakit pilek, mata tertutup, dan jamur gini ya. Jemur 5-10 menit, jemur kering selama 2 hari.
lalu di hari ketiga jemur basah, terus sebelum masuk kandang keringkan lagi, terus pakaikan obat tetes mata setelah dijemur ya teman-teman, dan obat salep jamurnya nih. Ini udah lumayan mendingan lah. Semoga sembuh ya teman-teman, doain nih. Ini generasi ketiga dan generasi ke dua teman-teman. Sayangnya generasi kedua tidak berhasil diselamatkan, banyak banget, sisa 3 ekor yang masih survive. Ini makanya mau aku obatin. Nah ini jangan dipakai lagi nih, kan bekas tadi udah kotor. Jadi kita lanjut pakai cotton bud baru aja. Set, ambil. Cari lagi yang berjamur yang mana. Nah ini contoh jamur di sini. Oles, terus pakai sisi yang lain untuk ngoles. Sip, udah teman-teman, tuh gitu doang. Cari lagi mana yang berjamurnya. Kalau ini jamurnya di sini doang sih ya dia. Coba kita lihat di kaki-kakinya, takut ada teman-teman. Nggak ada, cuman dia di bagian sini ada nih, di bagian deket-deket mulut. Sip, udah teman-teman. Nah, sekarang tips terakhir nih. Buat kalian yang mau tahu bagaimana cara nyuapin kura-kura sakit, ini mungkin aku nggak bisa contohin dengan seperfect itu karena ini cukup sulit ya. Ini juga karena kondisi sulcatanya masih mau makan walaupun sedikit, tapi aku bakal contohin juga kalian caranya gimana. Jadi gini teman-teman. Pertama, kalau kalian harus tahu makanan favorit kura-kura kalian apa. Jadi kalau misalnya makanan favoritnya contoh pelet. Jadi pelet direndam, lihat, direndam. Oh, jangan lupa ditutup, sabar. Pelet direndam, ya. Udah direndam kayak gini, terus masukin ke dalam pipet, tetapi kalau aku pakai suntikan ya karena pipet aku hilang teman-teman. Ini masukin, ini harus benar-benar dalam keadaan lembek banget. Ya ini harus benar-benar dalam keadaan lembek karena ini nanti mau kita suntikan ke dalam mulutnya. Biar dia bisa makan. Jadi kita suapin gitu teman-teman. Nah udah kayak gini, nanti kita hancurin tumbuk ke bawah buat OTW masukin ke arah mulutnya. Ya udah kayak gini, kabar kita keringin dulu. Ini harus kita buang dulu airnya teman-teman. Nah teman-teman, ini kalau misalnya peletnya sudah halus bentuknya seperti ini, sini dah. Ini aja, jadi ketika dia dikeluarin peletnya udah halus nih, bentuknya gini. Satu, bentuknya kecil dia. Jadi nanti kalau udah kayak gini kita ambil, ini kita contoh dulu ya. Ini soalnya kura-kuranya belum mau keluar dia mulutnya. Jadi ini kita masukin kayak suapin dia pipet gini, tapi harus dipaksa teman-teman. Karena kan kalau kura-kura sakit itu mulutnya dia jarang mau kebuka karena nggak bisa ngeliat makanan. Jadi ini nanti kita buka mulutnya, terus kita masukin makanannya ini pelan-pelan ke dalam mulutnya. Jadi kita bantuin lah teman-teman gitu. Nanti buat contohnya teman-teman ya, ini aku mungkin nanti pakai stock shoot aja karena kalau misalnya aku lagi ngomong kayak gini susah ya, karena aku ini juga kura-kuranya pemalu. Jadi kepalanya setiap mau disuapin masuk gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ini tips dari aku buat kura-kura sulcata kalian yang sakit. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang sulcatanya lagi sakit agar kita bisa nyembuhin bareng-bareng. Oke teman-teman, see you di next video, bye bye.